Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang keempat, subtema yang ketiga, pembelajarannya yang keenam. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Di sini kakak memiliki teks, judulnya adalah Wabah Demam Berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebab penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, itu adalah teks mengenai demam berdarah ya. Jadi, Ayah Dayu ini mengalami sakit ya. Sakitnya itu adalah sakit demam berdarah. Nah, tetangganya sangat baik sekali ya, karena mau mengantarkan Ayah Dayu ke rumah sakit. Nah, sekarang di sini kita akan mengisi beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, misalkan nomor 1, apa masalah yang ada pada teks? Nah, jadi masalahnya itu adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. Nah, jadi memang ini adalah permasalahannya ya. Jadi ada salah satu warga yaitu Ayah Dayu ini terserang demam berdarah. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nah, kira-kira apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Ya, pintar ya. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Nah, jadi karena penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh nyamuk ya, itu nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini harus diberantas ya, harus dihilangkan. Karena itu kita harus membersihkan lingkungan kita agar tidak ada air yang tergenang. Nah, kenapa? Karena air yang tergenang itu bisa digunakan oleh nyamuk untuk berkembang biak. Nah, itu yang berbahayanya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya silahkan ya kamu isi secara mandiri ya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah cara untuk mengatasi demam berdarah ya. Jadi, cegah demam berdarah dengan 3M. Nah, yang pertama ada yang namanya menguras tempat penampungan air. Jadi, kalau kita memiliki tempat penampungan air, apakah itu bak mandi ya, kemudian kolam ya. Nah, pastikan bahwa di situ tidak ada jentik nyamuk. Kalau ada jentik nyamuk, maka kita harus membersihkannya. Atau kita juga bisa menaburkan bubuk abate ya untuk membunuh larva nyamuk. Kemudian mengubur barang bekas. Jadi barang-barang bekas yang tidak terpakai dan apabila ada air hujan bisa tertampung air hujan di situ ya. Nah, itu harus kita kubur supaya tidak menjadi tergenang. Kemudian menutup tempat penampungan air. Nah, kalau kita memiliki tempat penampungan air untuk minum misalkan ya, harus kita tutup supaya nyamuk tidak bertelur di dalamnya. Kemudian ada beberapa cara yang lain ya, yaitu yang pertama tidak menggantung baju sembarangan. Nah, baju yang tergantung ini bisa menjadi tempat berkumpulnya nyamuk. Kemudian kita juga tidur memakai kelambu. Jadi ketika tidur, maka diusahakan memakai kelambu agar nyamuk itu tidak bisa masuk dan menggigit kita. Kemudian menabur larvasida. Nah, larvasida ini atau biasa kita sebut bubuk abate ya, untuk membunuh larva-larva dari nyamuk. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik. Nah, ikan-ikan kecil ini apabila kita pelihara di tempat-tempat yang mengandung air, itu bisa memakan jentik-jentik nyamuk sehingga tidak berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Mudah ya, paham ya? Kita lanjutkan.
Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Nah, jadi Dayu sedang bersedih ya, karena ayahnya itu sakit ya. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, berarti kita memiliki bibitnya itu semuanya adalah 800 ya. Nah, berarti kemungkinannya itu bebas ya. Jadi kamu silahkan pilih berapa kardus yang akan kita gunakan. Nah, misalkan kakak memilih 20 kardus. Nah, berarti berapa bibit dalam setiap kardusnya? Pertanyaan yang ketiganya ya. Kalau kita misalkan memiliki 20 kardus, berarti satu kardus itu berapa bibit? Nah, berarti kita harus membagi jumlah bibit semuanya, yaitu 800 dibagi 20. Maka kita tulis 800 dibagi 20 kardus. Nah, seperti ini. (80) dibagi 20 berarti hasilnya adalah 4. 4 kali 20 berarti hasilnya adalah 80. Nah, 80 kita kurangi 80. Maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini masih ada 0 yang masih bersisa, maka dia naik ke atas jadi 40. Maka dalam setiap kardusnya itu ada 40 bibit bunga sedap malam. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.